yang tersedia ini untuk GPU Nvidia, antara lain untuk open source ini Kawpow Miner, kemudian G Miner, T-Rex, TT Miners, dan untuk yang NB Miner ini buat para penambang yang menggunakan GPU AMD guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di Indojams Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project crypto, news crypto update, dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gua Arif di sini, YouTuber Edsa yang sosok ngerti tentang crypto, dan gua ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasehat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri guys. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya. So, kalian harus bisa bijak ya menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya guys. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu project yang cukup menarik dan banyak diperbincangkan belakangan ini guys. Dan meskipun project ini sudah lama sebenarnya ya, sejak tahun 2018 kalau nggak salah, tapi project ini naik karena adanya The Merge Ethereum ini guys. Nah, pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba project ini banyak diperbincangkan? Jadi sempat tersebar rumor ya di beberapa media sosial ataupun beberapa media informasi ya, bahwa project ini akan menggantikan Ethereum sebagai kripto utama yang akan digunakan oleh para miner guys. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa nanti jika Ethereum ini sudah berubah untuk algoritma konsensusnya menjadi proof of stake, maka Ethereum ini tidak akan bisa lagi di mining guys. Makanya para miner atau para penambang Ethereum ini mencari alternatif kripto apa yang bisa di mining dan profitable tentunya. Nah, itulah yang membuat project ini beberapa belakangan ini menjadi hype. Dan hal ini itu kelihatan banget dari chartnya guys. Harganya itu naik terus. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, sebelumnya kita mampir dulu di CoinMarketCap guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, projectnya adalah Raven Coin dengan kode tikernya RVN. Dan untuk harganya saat ini pada pukul 6:46 tanggal 13 September 2022 ya, diperdagangkan di harga Rp1.020 guys. Dan pada hari ini sudah naik 31% guys. Wow, lumayan ya. Untuk pergerakan harganya ya, kalau kita lihat di time frame daily-nya dari tanggal 4 Agustus ini naiknya sudah 153% guys. Wow, keren banget ya. Dan sepertinya ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, kemungkinan nanti untuk naik ini masih kenceng banget guys, dan bisa saja akan menembus ATH yang kemarin di sekitar $0,2 guys. Oke, kita langsung saja menuju ke websitenya guys, di ravencoin.org. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Jadi Ravencoin ini adalah blockchain peer-to-peer guys, yang menangani pembuatan dan juga transfer aset yang efisien dari satu pihak ke pihak yang lain guys. Ravencoin adalah sebuah protokol yang didasarkan pada fork kode Bitcoin guys, yang menambahkan fitur yang secara khusus berfokus pada memungkinkan token dikeluarkan pada blockchain Ravencoin. Jadi gampangannya, Ravencoin ini kembarannya Bitcoin untuk forknya ya, atau kodenya, tapi di Ravencoin ini telah dikembangkan lagi guys, sehingga nanti token-token itu bisa menggunakan atau nebeng di jaringan Ravencoin ini. Kalau di Bitcoin kan tidak bisa. Jadi di jaringan Bitcoin itu cuman ada Bitcoin doang. Tapi di Ravencoin ini nanti bisa ada project-project lain atau token-token yang lain yang dibangun di jaringan Ravencoin ini guys. Nah, itu bedanya ya. Token ini nanti dapat memiliki properti apapun yang ditentukan oleh masalah token, sehingga jumlahnya itu dapat dibatasi, kemudian bisa diberi nama dan diterbitkan sebagai sekuritas ataupun sebagai barang koleksi guys. Untuk lebih jelasnya ya tentang project dari Ravencoin ini, kita ambil aja dari harian cryptomart.io guys. Nah, di sini sudah dirangkum ya. Jadi nanti kita bisa tahu gambaran secara luas tentang project dari
Raven Coin ini guys. Jadi apa itu cryptocurrency Raven Coin atau RVN dan bagaimana cara kerjanya guys? Blockchain Raven Coin ini adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang untuk memungkinkan siapa saja mengeluarkan token dan mentransfer aset digital dari satu pihak ke pihak lain. Itu dibuat pada garpu atau fork basis kode Bitcoin, yang berarti pengembang ini akan bisa menyalin dan mengadaptasi kode dari Bitcoin untuk menambahkan fitur tambahan dalam mengejar tujuan yang sedikit berbeda. Protokol ini dirancang untuk memberi insentif pada jaringan komputer untuk mengoperasikan platformnya, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mentransfer aset blockchain baru yang bahkan dapat mewakili komoditas dunia nyata, sekuritas, barang koleksi, atau bahkan hal seperti mil penerbangan atau imbalan loyalitas lainnya. Kemudian bagaimana Raven Coin ini bekerja? Arsitektur yang menopang Raven Coin secara umum ini mirip dengan blockchain Bitcoin guys, dan meskipun beberapa perbedaan utama memungkinkan pembuatan dan transfer token yang dihasilkan di jaringan. Sementara kode tersebut mungkin telah disalin dari fork blockchain Bitcoin, Raven Coin ini membangun jaringan aset dan protokolnya sendiri yang unik. Untuk menurunkan hambatan masuk penambang di jaringannya, Raven Coin ini menggunakan variasi mekanisme konsensus proof of work yang disebut KAWPOW, atau kita sebut aja KAPOW ya biar gampang. Nah, KAPOW ini apa? Jadi KAPOW ini sama seperti fungsi proof of work untuk Bitcoin, tapi KAPOW ini bisa mengamankan protokol Raven Coin, memvalidasi transaksi, dan mendistribusikan RVN yang baru ditambang di seluruh jaringan komputer yang menjalankan perangkat lunak Raven Coin ini guys. Raven Coin ini menggunakan algoritma hashing unik yang disebut KAPOW yang berbeda dari algoritma SHA-256 miliknya Bitcoin guys. Jadi algoritma penambangan pada platform telah ditingkatkan 2 kali guys, dan algoritma X16R ini digantikan oleh algoritma X16R versi 2 pada kuartal terakhir di tahun 2019 kemarin. Algoritma KAPOW ini telah diperbarui dari X16R versi 2 untuk menghentikan ASIC, X16R, dan FPGA dari penambang RVN. Jadi maksudnya para penambang atau miner itu dibedakan menjadi 2 ya dalam skala besar, yaitu penambang yang menggunakan ASIC. Ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menambang Bitcoin biasanya, dan ada yang menggunakan graphic card atau yang lebih kalian kenal dengan GPU atau VGA guys. Nah, Raven Coin ini telah memperbarui untuk algoritma penambangannya guys ke algoritma KAPOW ini guys, yang tujuannya untuk menghentikan dominasi dari penambang ASIC atau miner yang menggunakan ASIC ini, supaya tidak bisa lagi menambang koin RVN. Jadi ini akan memberikan kesempatan yang lebih ya kepada para penambang yang menggunakan GPU agar lebih mendominasi untuk mining RVN ini guys. Jadi metode KAPOW ini awalnya dikembangkan untuk mencegah ASIC untuk menambang Raven Coin, dan tujuan algoritma adalah membuat jaringan ini lebih terdesentralisasi dengan mengizinkan para penambang atau minernya ya, supaya lebih banyak lagi guys. Kemudian apa sih yang membuat Raven Coin ini unik? Jadi Raven Coin ini mempunyai 4 fitur utama dari kode Bitcoin yang menjadi dasarnya guys. Yang pertama adalah kemampuan bagi para usernya itu untuk bisa mengeluarkan aset yang dipersonalisasi di blockchain Raven Coin dengan hadiah blok 5000 RVN. Kemudian pengurangan waktu blok menjadi 1 menit. Kemudian total pasokan yang dibatasi itu cuma sebesar 21 miliar token RVN, yaitu 1000 kali lebih banyak ya jika dibandingkan dengan Bitcoin, yang totalnya itu ada di 21 juta koin Bitcoin ya. Kemudian algoritma hashing KAPOW ini dimaksudkan untuk mengurangi sentralisasi penambangan yang disebabkan oleh perangkat keras ASIC. Sesuai dengan komitmen project untuk desentralisasi, maka Raven Coin ini memilih untuk tidak melakukan pra penambangan ataupun pra penjualan untuk koin RVN-nya guys, dan tidak ada jumlah yang disisihkan untuk pengembang ataupun untuk tim dari Medici Venture ataupun untuk peserta lain dalam proyek ini. Kita kembali lagi ke websitenya guys. Raven Coin ini sudah banyak yang melisting untuk exchange-nya. Di antaranya ada Bitrue, Binance, Bittrex, ATX, Huobi, Indodax, dan banyak banget guys yang sudah melistingnya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Selanjutnya untuk roadmap-nya ya. Dan kalau kita lihat di sini, tahap pertama ini sudah selesai guys. Di antaranya untuk distribusi koin, kemudian untuk pengembangan dari bloknya ini agar lebih cepat, kemudian verifikasi untuk CPU, selanjutnya penyesuaian untuk dark gravity, dan juga untuk RPC-nya guys. Di tahap kedua untuk kategori aset ini juga sudah lengkap ya, baik dari segi resistensi ASIC dan juga dukungan asetnya. Serta untuk reward-nya ini juga sudah selesai, dan juga untuk metadatanya juga udah komplit guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kemudian di tahap ketiga ini untuk reward udah selesai,
Kemudian untuk tahap 4 ini untuk aset uniknya pun juga sudah komplit guys ya. Beberapa contoh aset uniknya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian di fase kelima ini untuk message ini pun udah selesai dalam konsensus ya. Di fase ke-6 untuk voting ini tersedia sekarang menggunakan token berbasis UTXO yang tidak kadaluarsa guys. Di fase ke-7 untuk mode kompatibilitas, kemudian di fase 8 untuk mnemonic seed yang kompatibel dengan dompet seluler. Ini pun juga sudah komplit. Tahap 9 untuk aset yang dibatasi ini pun juga sudah komplit, dan untuk lampirannya nanti kalian bisa cek sendiri di sini guys. Untuk keterangan dari white paper dari Ravencoin ini, kalian bisa klik aja di sini guys. Nanti kalian bisa download dalam bentuk PDF. Di sini ada 11 halaman dan nanti kalian bisa baca sendiri untuk keterangan lebih lengkapnya ya. Kalau saya baca di sini bisa muntah-muntah ya. Dan jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih seperti halnya X16R algoritma paper, kalian bisa klik di sini, tinggal download aja untuk papernya. Kemudian untuk development roadmapnya itu yang tadi ya, yang sudah kita buka. Kemudian untuk markdown versionnya nanti kalian juga bisa cek sendiri ya. Nanti akan dibawa ke halaman GitHub. Oke, selanjutnya kita menuju ke Ravencoin halving guys. Seperti yang kalian tahu ya, Bitcoin itu juga ada untuk event halvingnya, dimana kalau di Bitcoin itu setiap 4 tahun sekali untuk jatah mining itu akan dipotong setengahnya guys dari 4 tahun yang sebelumnya. Nah kemudian untuk Ravencoin ini bagaimana? Jadi pada 11 Januari 2022 di blok 2,1 juta ini separuh pertama terjadi dan hadiah per bloknya ini turun dari 5.000 menjadi 2.500 Raven, dan ini akan berlanjut dengan setiap 2.100 blok berikutnya hingga jumlah hadiah ini tidak lagi dapat dibagi dua guys. Jadi intinya jika blok itu sudah terbentuk sebanyak 2.100 blok, maka reward ataupun hasil dari miningnya itu akan dikurangi setengahnya lagi guys. Jadi seperti layaknya di Bitcoin, itu juga sama ya, Bitcoin ada halvingnya juga. Kemudian berapa hari sih Ravencoin ini bisa menghasilkan sekitar 2,1 juta blok? Kalau kita lihat di sini ya, membutuhkan waktu sekitar 1458,3 hari guys, atau sekitar 3,9 tahun. Ya kita buletin aja 4 tahun juga lah ya biar gampang. Tapi itu tergantung pada jumlah bloknya ya, bukan waktu kalendernya. Jadi jika kecepatan blok ini lebih cepat dari 1 menit, itu akan lebih cepat pula guys. Jika lebih lambat itu akan lebih lama dari 3 tahun. Jadi tergantung dari kecepatan blok itu dibuat ya. Jadi dengan adanya fitur halving ini, maka kedepannya untuk bisa menghasilkan Ravencoin dengan mining ini akan semakin sedikit guys. Dan tentu saja seperti halnya di Bitcoin, jika semakin susah untuk mining maka harganya ini akan semakin mahal. Jadi aset dari Ravencoin ini bisa kalian jadikan sebagai aset jangka panjang. Mumpung harganya sekarang itu masih Rp1.000-an guys. Jadi kalian bisa manfaatin kesempatan kali ini. Ya tidak menutup kemungkinan ya, mungkin 10 tahun ke depan harga dari Ravencoin ini bisa mencapai 1 juta. Kenapa enggak gitu? Dulu aja Bitcoin baru keluar pertama itu seharga kalau nggak salah ya 50 sen doang guys. Sekarang kalian bisa lihat berapa puluh ribu dolar ya kan, dalam waktu kurang lebih sekitar 13 tahun. Kemudian selanjutnya untuk Ravencoin Wallet, di sini sudah support untuk banyak platform ya, antara lain untuk Windows, Mac dan juga Linux, serta untuk for verification hash dan juga signature visit. Kalian bisa klik di sini ya untuk GitHub rilisnya, dan juga untuk Electrum Community Wallet nanti kalian bisa cek juga di GitHub-nya, atau kalian juga bisa download di App Store dan juga Google Play guys. Dan untuk third party walletnya ya, kalian bisa gunakan beberapa wallet ini seperti ada Crypto.com juga, Coin Payment, Atomic Wallet, Kobo Wallet, dan masih banyak lagi guys yang support. Selanjutnya, siapa yang menjadi pengembang ataupun pendiri dari Ravencoin ini guys? Pada tahun 2018, trio pendiri atau founder ya dari Ravencoin ini yaitu Bruce Fenton, Joel Wade, dan juga Tron Black ini meluncurkan proyek kripto Ravencoin guys. Nah, untuk Bruce Fenton ini sudah menjadi wajah yang akrab ya di kalangan kripto dan telah menjadi anggota dewan dan direktur eksekutif di Bitcoin Foundation guys. Sebelum terjun ke dunia blockchain, ia memiliki karir yang mengesankan di perbankan investasi. Membentang kembali ke tahun 90 ketika ia menjadi wakil presiden di Morgan Stanley guys. Keren ya. Kemudian untuk Joel Wade, dia adalah Chief Technology Officer di Overstock.com yang merupakan perusahaan induk Medici Venture guys yang meluncurkan blockchain Ravencoin ini. Dia sebelumnya menjadi Chief Operating Officer dan Chief Technology Officer di Medici Venture dan merupakan pengembang perangkat lunak dengan resume yang membawa akhirnya kembali ke gelembung.com. Kemudian untuk Tron Black,
Jadi seperti halnya dengan co-founder lainnya, Black ini juga memiliki karir yang panjang dan juga sempat memimpin beberapa perusahaan pengembang perangkat lunak sebagai CEO. Dan sejak 2013 itu ia telah bekerja di sejumlah usaha kripto guys, termasuk sebagai salah satu pendiri Coin CPA dan juga dompet terverifikasi guys. Dan pengembang perangkat lunak senior di TO.com, dan dia juga sebagai pengembang perangkat lunak utama di Medici Venture ketika Ravencoin ini dikembangkan dan diluncurkan, dan di saat ini menjabat sebagai presiden dari Ravencoin Foundation. Untuk penampakan dari beberapa founder ini saya sudah mencari di websitenya, nggak ada guys, dan saya mencari-cari di media yang lain dan saya temukan untuk Tron Black ini adalah orangnya. Jadi untuk sekarang Ravencoin ini dipimpin oleh si Tron Black ini ya. Kemudian untuk si Bruce Fenton ini sekarang kayaknya dia sudah menjadi seorang senat ya untuk New Hampshire, Amerika. Kemudian untuk Joel Wade ini adalah orangnya, nanti kalian bisa cek sendiri. Selanjutnya untuk komunitas dari Ravencoin khususnya di Twitter ya, sekarang itu sudah ada sekitar 93 ribuan follower, jadi cukup besar juga ya. Dan untuk update terbaru dari Ravencoin ini kalian bisa baca sendiri ya di sini, atau jika kalian tidak ingin ketinggalan untuk informasi dan event-event yang akan diadakan, kalian follow aja akun Twitternya guys, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Atau kalian juga bisa follow akun Telegramnya. Di sini sudah ada sekitar 13 ribuan members guys dengan 552 yang online pada saat ini. Jadi cukup solid juga ya komunitasnya di Telegram ini. Nanti kalian bisa ikut nimbrung di dalamnya guys. Linknya akan saya kasih di deskripsi. Tambahan aja ya, mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan penambangan atau mining koin RVN ini atau Ravencoin ini guys, kalian bisa cek di harian2miners.com ya. Di sini dijelaskan bagaimana untuk algoritma penambangan di Ravencoin yang terbaru guys. Dan untuk informasi aja, perangkat lunak untuk penambangan yang tersedia ini untuk GPU Nvidia antara lain untuk open source ini Kawpow Miner, kemudian G Miner, T-Rex, TT Miners, dan untuk yang NB Miner ini buat para penambang yang menggunakan GPU AMD guys. Jadi nanti kalian bisa manfaatkan software-software ini ya. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri ya di harian ini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Sebenarnya masih banyak guys yang perlu dibahas ya dari project Ravencoin ini, tapi waktunya sudah panjang banget untuk videonya. Jadi nanti kalian bisa tulis saja di kolom komentar hal-hal yang mungkin belum kalian mengerti ya. Nanti kita akan coba untuk menjawabnya. Kalian bisa explore sendiri nanti ya, seperti Ravencoin Wiki, Ravencoin Foundation. Kemudian ada juga ini Ravencoin Dashboard. Ini kalau kalian klik nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Ini cukup bagus keterangan-keterangan di sini ya. Seperti countdown dari halving kedua. Ini masih menyisakan 1216 hari lagi guys. Ada juga informasi tentang international clocks, jadi kayak jam ya. Ada informasi tentang RVN price dan juga variation dalam hal presentasi. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dari 24 jam, 1 hari, 1 tahun dan seterusnya. Ada juga grafiknya. Kemudian Bitcoin price dan variation presentasenya kalian bisa cek sendiri. Dan masih banyak menu-menu yang lain guys. Seperti ada RVN market price details, RVN network dan mining detail, RVN nodes, dan masih banyak banget di sini guys. Nanti kalian coba explore sendiri. Jadi kesimpulannya untuk project Ravencoin ini cukup keren guys, dan bisa dijadiin sebagai pengganti para miner untuk melakukan penambangan ya setelah Ethereum nanti berubah menjadi The Merge atau Ethereum 2.0 guys. Jadi terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Dan buat kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi dari kita ya, kalian bisa klik tombol loncengnya gratis, gak usah bayar, dan yang terpenting kalian bakal update terus. Tidak lupa kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun guys, lakukan riset mandiri. Dan yang tidak kalah penting, gunakan uang dingin ya. Oke, jadi terima kasih. Jangan lupa berolahraga ya, dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.